Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penelitian tasawuf, seperti yang kita sepakati kemarin ya, karena kita belum bisa bertemu langsung, bertatap muka di kelas, maka untuk beberapa minggu ke depan, kita materinya akan sharing gitu ya, lewat materi PDF atau mungkin nanti ada video. Nah, untuk materi pertama di minggu kedua ini bersama saya ya, meskipun ini nanti akan selang-seling gitu, gantian dengan Pak Komari. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang konsep penelitian. Nah, nanti teman-teman akan mengingat kembali ya, sifatnya nanti adalah teman-teman mereview kembali karena mungkin pengetahuan ini telah teman-teman dapatkan ketika mata kuliah Metopen dulu. Jadi ada metode penelitian kuantitatif, ada metode penelitian kualitatif. Jadi ini sifatnya adalah merefresh kembali ingatan teman-teman karena saya yakin ini sudah pernah diberikan gitu. Nanti kita akan belajar tentang definisi penelitian. Saya hanya mengambil beberapa definisi aja, tidak sebanyak dulu waktu di MP kuantitatif ya. Kemudian apa itu metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta proses penelitian. Nah, definisi penelitian, teman-teman mungkin kalau masih punya file di kuantitatif bisa dicek lagi ya. Ada beberapa definisi di sana. Ini saya hanya mengambil dua definisi. Yang pertama adalah definisi dari Stephen D. dan Jennifer T. bahwa research is the systematic collection and presentation of information. Bahwa penelitian itu merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya. Jadi di penelitian itu tidak hanya ketika data sudah dikumpulkan gitu ya, sudah selesai, tetapi harus sampai data tersebut dapat dipresentasikan dalam bentuk informasi gitu. Kemudian kalau menurut Sekaran bahwa penelitian itu sebagai aktivitas penyelidikan yang sistematis berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah spesifik untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa keywords atau kata kunci yang saya beri tanda dengan tulisan bold atau tebal. Nah, itu berarti kunci dari definisi penelitian gitu. Khususnya menurut Sekaran. Jadi ada kata sistematis. Ketika kita melakukan penelitian tidak boleh semau kita, harus tersistem gitu ya, terorganisir. Kemudian ada yang namanya data, ada juga berpikir kritis. Ketika teman-teman melakukan penelitian itu pasti secara sadar melakukan yang namanya berpikir kritis, objektif, dan ilmiah. Dan yang paling terakhir adalah hasilnya dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Nanti teman-teman bisa menambah referensi lain ya dari definisi-definisi lain terkait penelitian. Bisa dari KPPI, dari LIPI, dari beberapa tokoh lain gitu. Nah, selanjutnya adalah ini definisi penelitian secara umum. Jadi dari beberapa definisi yang telah ada itu kita resume, kita jadikan satu, kita tarik garisnya gitu ya. Bahwa ternyata penelitian itu adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Bahwa penelitian itu adalah suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Dari beberapa kata yang menjadi keywords itu ada persamaan. Jadi pasti kalau penelitian itu ada pengumpulan, kemudian ada analisis data. Dilakukan secara sistematis, logis, ilmiah tadi ya. Kemudian di hasil akhirnya adalah mencapai tujuan tertentu atau menjawab permasalahan tertentu. Seperti itu. Selanjutnya, mengapa sih manusia itu harus melakukan penelitian? Mengapa harus meneliti gitu ya? Di slide teman-teman bisa lihat ada beberapa poin ya. Paling tidak ada 4 poin ini.
Nanti teman-teman bisa menambahkan. Yang pertama adalah karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia itu sangat terbatas. Nah, karena manusia ini tinggal di lingkungan yang luas ya, lingkungan masyarakat yang luas, kehidupan yang sangat luas, bahkan banyak hal yang belum kita ketahui, belum jelas atau belum kita pahami. Maka karena hal tersebut muncullah urgensi penelitian. Jadi ingin manusia itu bertambah pengetahuannya atau pemahamannya atau kemampuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya curiosity. Maksudnya adalah bahwa penelitian itu biasanya didorong oleh eh, pemenuhan rasa ingin tahu manusia yang besar. Jadi manusia sebagai makhluk dengan rasa keingintahuan yang besar, dengan rasa kepo yang besar, ingin eh, mengetahui pemahaman tentang sesuatu yang baru, gitu ya. Baik itu lebih luas pengetahuannya, lebih tinggi, lebih menyeluruh, dan sebagainya. Biasanya kan manusia akan selalu timbul pertanyaan ya, bagaimana sih hal itu terjadi gitu. Mengapa hal itu terjadi dan sebagainya. Jadi ketika kita menjadi peneliti akan muncul yang namanya rasa keingintahuan. Benar nggak sih fenomena itu terjadi karena ini? Seperti itu. Jadi adanya curiosity. Yang selanjutnya adalah karena manusia itu selalu menghadapi tantangan, masalah, kesulitan, ancaman dalam kehidupannya. Jadi karena manusia di sini merasa dia itu butuh beradaptasi gitu ya untuk mengatasi tadi tantangan, masalah, kesulitan dan ancaman, maka dia juga perlu mengupgrade tadi ya, mengupgrade pengetahuannya. Salah satunya yaitu dengan melakukan penelitian. Kemudian sifat yang keempat, yaitu manusia selalu tidak pernah merasa puas gitu ya. Jadi manusia merasa bahwa semuanya itu harus berkembang, harus melakukan pengembangan diri. Biasanya manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Ingin selalu lebih misalnya. Kalau misalnya teman-teman di sini sudah punya handphone tipe tertentu, gitu ya, misalnya iPhone gitu kan selalu berkembang. Jadi iPhone X, nanti ada misalnya iPhone 11, 12 dan seterusnya. Itu ya memang sifat manusia, manusia selalu tidak pernah merasa puas. Sama ketika kita melakukan penelitian gitu, sudah ditemukan bahwa misalnya suatu variabel A dan B itu mempengaruhi C. Nah, karena ada sifat manusia yang selalu tidak pernah merasa puas, maka akan muncul, oh jangan-jangan ada variabel lain nih yang mempengaruhi C gitu. Jangan-jangan variabel A, B, D, dan seterusnya. Jadi salah satu kenapa manusia perlu melakukan penelitian karena manusia juga harus mengupgrade atau memuaskan rasa tidak puasnya itu. Sebenarnya empat ini saling berkaitan ya satu sama lain karena ini juga merupakan sifat manusiawi. Selanjutnya untuk melakukan penelitian, manusia pasti butuh yang namanya metode penelitian, gitu ya. Research methods atau metode penelitian involve the form of data collection, analysis, and interpretation that research purpose for the studies. Jadi, metode penelitian itu merupakan suatu proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis, dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Kalau menurut Sugiono, ini saya ambil di bukunya Sugiono ya, jadi nanti teman-teman kalau punya bukunya Sugiono yang metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, coba dilihat di sana, banyak definisi-definisi di sana. Misalnya definisi terkait apa itu metode penelitian. Metode penelitian itu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi ada 4 kata kunci yang saya bold ya. Ada kata ilmiah, ada kata data, ada kata tujuan, dan ada kata kegunaan. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, ilmiah. Ilmiah di sini apa? Ilmiah itu ketika melakukan penelitian itu harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Artinya dia rasional,
empiris, dan sistematis. Itu ya. Rasional, empiris, dan sistematis. Rasional itu berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal gitu ya, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Biasanya penelitian yang rasional itu penelitian yang menggunakan teori. Terus selanjutnya ada empiris. Empiris itu berarti cara meneliti dapat diamati oleh indera manusia. Jadi orang lain dapat mengamati, dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Kemudian yang terakhir adalah sistematis. Maksudnya adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang tadi sifatnya tentu logis. Jadi meskipun nanti kita menggunakan metode yang berbeda, mau kuantitatif, kualitatif, maupun kombinasi atau mixed method, semuanya tetap harus dilakukan secara sistematis, terstruktur langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah data penelitian. Jadi, karena metode penelitian itu tujuannya adalah mendapatkan data, maka data yang terkumpul harus mempunyai kriteria valid, reliable, dan objektif. Ya, jadi valid, reliable, dan objektif. Kalau valid itu menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya yang kita amati dengan data yang kita laporkan. Misalnya kita mengamati di jalan gitu, misalnya lalu lintas dipadati oleh kendaraan bermotor gitu. Nah, ketika kita membuat laporan ya, laporannya harus sesuai. Berarti lalu lintas dipadati oleh kendaraan bermotor. Tetapi ketika kita melaporkan ternyata di situ laporannya bukan lalu lintas dipadati kendaraan bermotor, misalnya dipadati oleh pejalan kaki, nah itu berarti data yang kita laporkan itu tidak valid. Kemudian ada reliable. Kalau reliable itu berkenaan dengan waktu dulu di metode penelitian kuantitatif ya, ada reliabilitas itu mengukur derajat kekonsistensian atau keajekan data dalam interval waktu tertentu. Jadi ketika kita melakukan penelitian, mau di pagi hari, di siang hari, di malam hari, data yang disampaikan oleh responden atau informan itu tidak berubah-ubah, artinya dia konsisten gitu. Selanjutnya adalah data tersebut harus objektif. Objektif berarti kan lawannya subjektif. Kalau objektif itu berkenaan dengan interpersonal agreement atau kesepakatan banyak orang. Berarti kalau semakin banyak orang yang memberikan data atau informasi yang sama gitu ya, maka dapat ditarik bahwa data tersebut sifatnya objektif, bukan secara subjektif per individu seperti itu. Jadi itu data yang diperoleh harus valid, reliable, sama objektif. Kalau teman-teman mengingat kembali di mata kuliah kuantitatif ya, kita ada uji validitas sama reliabilitas. Jadi instrumen penelitian atau alat ukur atau kuesioner itu sebelum kita sebar harus terjamin tadi tingkat validitasnya sama reliabilitasnya, sehingga pengumpulan yang kita lakukan datanya itu dapat merepresentatifkan hasil dari populasi. Jadi harapannya data yang diperoleh itu data yang objektif. Nah, untuk yang kualitatif, biasanya itu peneliti harus menjadi human instrument yang valid. Mengumpulkan data biasanya ada triangulasi ya, ada triangulasi dari berbagai sumber. Kemudian ada pengujian keabsahan data, ada kredibilitas data. Nanti mungkin akan banyak dibahas oleh Pak Komari ya yang penelitian kualitatif. Nah, untuk tujuan dan kegunaan pasti dia ada. Jadi nggak mungkin penelitian itu nggak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai kegunaan. Tuh. Ini macam metode penelitian bisa dilihat kalau berdasarkan tujuan ada penelitian dasar, penelitian R&D, penelitian terapan. Kalau dari berdasarkan kealamiahan itu ada penelitian eksperimen, penelitian survei, sama penelitian naturalistik. Biasanya kalau penelitian kuantitatif itu lebih ke penelitian eksperimen dan penelitian survei, sedangkan kalau kualitatif lebih ke penelitian naturalistik. Nanti silakan dibuka kembali ya materinya di kuantitatif maupun kualitatif.
Selanjutnya, terkait tujuan penelitian, teman-teman bisa lihat di slide ya, ada tujuan penelitian itu menggambarkan. Jadi kalau menggambarkan itu mendeskripsikan atau mengcapture, memotret apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Contohnya ketika teman-teman di sini ingin mengetahui profil mahasiswa TP angkatan 2020, berarti digambarkan bagaimana profilnya. Atau tingkat kepuasan pelayanan akademik mahasiswa TP angkatan 2020. Jadi hanya sekedar menggambarkan atau mendeskripsikan. Ada juga tujuan penelitian itu membuktikan. Kalau membuktikan berarti misalnya ada apa ya, semacam keraguan-raguan terhadap informasi, teori, kebijakan, bisa tindakan yang sifatnya itu biasanya lebih ke metode kuantitatif. Misalnya teman-teman ingin membuktikan teori benar nggak sih penerimaan diri itu berhubungan sama kebahagiaan gitu ya. Maka teman-teman membuat penelitian yang judulnya pengaruh penerimaan diri terhadap kebahagiaan. Itu untuk membuktikan. Kemudian mengembangkan. Kalau mengembangkan berarti memperdalam, memperluas, dan menyempurnakan baik itu pengetahuan, teori, tindakan, dan sebagainya. Sehingga harapannya dari mengembangkan ini muncul suatu produk yang lebih efektif dan efisien. Misalnya teman-teman di sini melakukan ini pengembangan terapi sofistik A untuk pasien di rumah sakit B. Jadi mengembangkan terkait terapi sofistik. Kemudian menemukan. Kalau menemukan berarti teman-teman di sini berusaha mendapatkan sesuatu yang belum diketahui. Misalnya apa? Misalnya teman-teman di sini menemukan atau meneliti tentang potensi terapi kalbu untuk menurunkan stres. Jadi dibahas terapi kalbu potensinya itu bagaimana. Kemudian menciptakan. Kalau menciptakan berarti membuat sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Misalnya teman-teman menciptakan terapi baru ya, untuk mengatasi trauma korban KDRT dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman bisa menggolongkan nih dari penelitian yang akan teman-teman tulis masuk mana, masuk menggambarkan, membuktikan, mengembangkan, menemukan, atau menciptakan. Dari tujuan tersebut pasti harapannya dapat berguna ya. Jadi berguna dapat kegunaan penelitian. Memahami masalah, tadi kalau misalnya dia tujuannya mendeskripsikan, berarti setelah dideskripsikan ya teman-teman akan memahami masalah. Atau memecahkan masalah, antisipasi masalah, dan membuat kemajuan. Biasanya kalau membuat kemajuan ini ketika teman-teman mengembangkan atau menemukan dan menciptakan gitu ya di sini. Nah, ini sebelum terakhir ada research process. Biasanya ini semacam ini ya, siklus gitu. Jadi siklus dimulai dari pertama kali ketika mau research itu ngapain? Ya ini, research idea, mencari ide riset. Setelah itu literatur review. Dari ide research yang kita peroleh tadi, kita mencari apa tuh namanya, literatur yang sesuai sama ide riset kita. Selanjutnya theoretical formulation of the research problem. Jadi dari literatur itu kita membentuk formulasi secara teoritis dari permasalahan penelitian. Ini biasanya masuk di bab 2 ya, 2 ini. Kemudian empirical research question. Biasanya ini tercermin di rumusan masalah. Kan ada pertanyaan penelitian, apa yang ingin teman-teman ketahui gitu ya. Biasanya rumusan masalah ya dengan kalimat 5W, diawali dengan kata 5W1H gitu ya. What, where, who, why, when, sama how. Nanti setelah teman-teman menentukan permasalahannya, rumusan masalah, biasanya kalau deskripsi itu ada tujuan gitu ya, ada tujuan-tujuannya biasanya yang menjawab rumusan masalah. Ada manfaat, kemudian ada kajian terdahulu, teman-teman masukkan di situ. Kemudian masuk ke research design atau desain penelitian. Ini biasanya udah mulai masuk di bab 3. Di bab 3 nanti jelas penelitiannya mau dibuat ke arah mana, penelitian kuantitatif atau kualitatif, subjeknya siapa, cara pengumpulan datanya bagaimana, itu di research design ini di bab 3.
Di bab 3 ini juga dia menentukan data collection. Jadi data yang dikumpulkan itu kerangkanya, langkah-langkahnya atau stepnya ada di research design ini. Selanjutnya, setelah data terkumpul, teman-teman melakukan data analisis. Jadi dianalisis seperti apa gitu ya, menyesuaikan sama metodenya mau kuantitatif atau kualitatif. Harapannya dari data yang sudah dianalisis ini, teman-teman dapat menjawab pertanyaan penelitian, answering the empirical research question. Jadi kalau di sini dia sudah menjawab, berarti sudah dapat menemukan permasalahan di rumusan masalah. Selanjutnya, setelah bertemu jawaban, teman-teman melakukan interpretasi atau theoretical interpretation of the result. Setelah itu, teman-teman bisa di sini membandingkan dengan penelitian sebelumnya, ya, comparison. Setelah itu baru melakukan kesimpulan. Nah, ini semacam siklus. Jadi kalau misalnya mau penelitian dengan tema yang baru lagi atau yang lain lagi, atau misalnya mau mengupgrade penelitian yang sudah ada, ya sama cara berpikirnya. Siklus seperti ini. Ini berlaku untuk semua penelitian ya, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, paling tidak ya prosesnya secara umum seperti ini. Nah, terima kasih teman-teman sudah disimak materinya. Silakan kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan bersama di grup WA ya. Kemudian jangan lupa di akhir materi ini akan ada lembar kerja mandiri. Nanti silakan teman-teman kerjakan ya. Nanti info selanjutnya terkait link menyusul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.